Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Faris Amanda dengan NPM 2205 1080 1009 dan saya berasal dari Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Syahkuala. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah geomorfologi dan analisis landscape. Sekian. Geomorfologi bentuk lahan struktural adalah bentuk lahan yang terbentuk akibat proses geologi berkaitan dengan struktur geologi seperti lipatan, patahan, dan pergerakan lempeng tektonik. Bentuk lahan ini sangat dipengaruhi oleh struktur batuan dasar serta gaya endogen yang bekerja pada permukaan bumi. Adapun proses morfologi bentuk lahan struktural berkaitan dengan bagaimana struktur geologis seperti lipatan, patahan, dan pergeseran gerak bumi membentuk landscape suatu wilayah. Berikut merupakan tahapan utama dalam proses morfologi bentuk lahan struktural. Yang pertama, ada tektonisme atau gaya endogen. Tektonisme mencakup pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan deformasi kerak bumi, di mana deformasi ini bisa berupa lipatan atau folding dan patahan atau faulting yang berbentuk berbagai tipe bentang alam. Yang kedua, ada pembentukan bentuk lahan struktural. Yang pertama ada lipatan. Proses tektonik menyebabkan perlapisan batuan mengalami tekanan sehingga membentuk struktur antiklin atau puncak lipatan dan sinklin atau lembah lipatan, contohnya pegunungan lipatan. Nah, kemudian ada patahan. Ketika gaya tektonik terlalu kuat, batuan dapat patah dan bergeser. Patahan ini menciptakan blok terangkat atau horst atau turun atau graben, membentuk lembah patahan atau gunung patahan. Yang ketiga ada pergerakan sesar. Perubahan posisi kerak bumi akibat pergeseran sepanjang bidang patahan, seperti sesar geser atau trickle slip fault. Kemudian ada macam-macam tektonisme. Yang pertama, ada epirogenetik, merupakan gerakan tektonik yang berlangsung secara perlahan dalam skala luas, tidak menyebabkan deformasi signifikan seperti lipatan atau patahan, tetapi lebih kepada kenaikan atau penurunan permukaan bumi secara vertikal. Yang kedua ada orogenetik, merupakan gerakan tektonik yang lebih cepat dan terjadi pada wilayah yang lebih sempit, umumnya menyebabkan pembentukan pegunungan. Terjadi akibat tekanan horizontal atau vertikal yang sangat kuat sehingga menghasilkan lipatan dan patahan. Ada dampak tektonisme. Nah, dampak tektonisme itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif itu adanya seperti keanekaragaman bentuk bumi, sumber daya mineral, tempat wisata, perkebunan perikanan, serta wilayah vulkanis. Kemudian ada dampak negatif. Dampak negatif ini menimbulkan berupa bencana alam seperti gempa bumi, erosi, dan tanah longsor. Kemudian ada erosi dan pelapukan, di mana setelah struktur terbentuk, proses eksogen seperti erosi, pelapukan, dan sedimentasi mulai mengubah bentuk awal lahan struktural, di mana angin, air, dan es dapat mengikis dengan mengendap material di daerah rendah, membentuk relief baru. Kemudian ada penyesuaian dengan iklim dan hidrologi. Bentuk lahan akan terus berkembang seiring dengan perubahan iklim dan aktivitas sungai, misalnya dengan pembentukan lembah sungai, delta atau daratan banjir di sekitar daerah struktural. Kemudian ada ciri-ciri morfologi bentuk lahan struktural. Yang pertama, daratan lipatan.
terbentuk akibat gaya kompresi yang menyebabkan lapisan batuan mengalami lipatan. Yang kedua, ada pegunungan patahan, terbentuk karena adanya patahan akibat pergerakan lempeng tektonik. Kemudian ada daratan vulkanik struktural, wilayah yang dipengaruhi oleh aktivitas tektonik dan vulkanisme sehingga membentuk morfologi kompleks. Yang keempat ada plitu atau perbukitan struktural, daratan tinggi atau perbukitan yang terbentuk akibat erosi diferensial pada batuan dengan tingkat ketahanan yang berbeda. Dan yang kelima ada lembah struktural, lembah yang terbentuk akibat patahan atau lipatan yang menciptakan depresi di antara pegunungan. Bentuk lahan struktural ini sangat berperan dalam menentukan pola aliran sungai, kesuburan tanah, serta potensi bencana geologi seperti gempa bumi dan tanah longsor. Adapun kaji struktural seperti berikut. Yang pertama, dipengaruhi oleh struktur geologi. Bentuk lahan ini terbentuk akibat gaya endogen seperti tekanan tektonik yang menyebabkan deformasi pada batuan. Yang kedua, ciri morfologi yang khas. Umumnya memiliki pola pegunungan lipatan, perbukitan terjal, lembah patahan, dan sesar yang mengontrol pola aliran sungai. Yang ketiga ada bervariasi berdasarkan proses tektonik. Misalnya, lipatan membentuk pegunungan bergelombang, sedangkan patahan menghasilkan tebing curam atau graben dan karst. Yang keempat, menentukan pola hidrologi. Sungai sering mengikuti pola struktur geologi seperti aliran sejajar dengan sesar atau pola trellis di daerah lipatan. Yang kelima, ada memengaruhi aktivitas manusia. Bentuk lahan ini berperan dalam kestabilan tanah, resiko bencana seperti gempa dan longsor, serta potensi sumber daya alam seperti mineral dan air tanah. Sekian dari video saya, selamat menonton semuanya, dah.